Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maranies dari Prodi Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang dengan NIM 0915802802222030. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar menggunakan PPT. Selamat menonton. Hakikat belajar itu sangat luas, tapi yang saya akan bahas di sini hanya poin-poin pentingnya saja, yaitu pengertian belajar, unsur-unsur belajar, faktor yang mempengaruhi belajar, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis belajar. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu pengertian belajar. Pengertian belajar sudah dikemukakan oleh beberapa para ahli, dan yang saya ambil di sini cuma menurut Slameto dan Mohsurya. Pengertian belajar menurut Slameto dan Mohsurya itu hampir sama. Kesimpulan dari pengertian belajar menurut Slameto dan Mohsurya itu, belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang atau individu yang dia dapat dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Kemudian saya akan melanjutnya ke unsur-unsur belajar. Masuk di poin kedua, yaitu unsur-unsur belajar. Unsur-unsur belajar sudah dijelaskan beberapa ahli, dan yang saya ambil di sini cuma menurut Han Malik dan Rifai Ani. Unsur belajar yang pertama menurut Han Malik adalah motivasi belajar. Motivasi siswa yang apa yang dia inginkan, seperti misalnya seorang siswa ingin menjadi seperti B.J. Habibie. Dia termotivasi menjadi seperti B.J. Habibie, jadi dia punya dorongan untuk terus belajar agar dia bisa menjadi orang yang seperti B.J. Habibie. Ya, dan yang kedua yaitu bahan ajar. Itu semuanya sudah dimudahkan. Bahan ajar yang bisa kita dapat ya di zaman sekarang yaitu brosur, modul, lembar kerja siswa, radio dan YouTube dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu alat bantu belajar. Seperti yang tadi di bahan ajar, di zaman yang semua sudah serba digital, alat bantu ajar juga sudah bisa masuk di era digital. Contohnya pada COVID kemarin, alat bantu ajar dipakai yaitu contohnya seperti Google Classroom dan Zoom Meeting. Google Classroom digunakan untuk mengumpulkan tugas tanpa harus mengumpulnya ke sekolah karena untuk mengurangi paparan virus corona. Sedangkan Zoom Meeting digunakan untuk guru menjelaskan materinya secara daring tanpa harus tatap muka dengan muridnya. Suasana belajar juga masuk dalam unsur belajar karena suasana belajar penting bagi kegiatan belajar. Artinya suasana yang menyenangkan dapat menumbuh gairah belajar. Siswa dapat menerima materi yang diberikan oleh guru dengan mudah. Sedangkan kebalikannya, jika suasana kelas ramai, kacau, banyak gangguan, sudah tentu tidak menunjang kegiatan belajar yang efektif. Yang kelima yaitu kondisi subjek belajar. Kondisi subjek belajar yaitu keadaan jasmani dan keadaan mental siswa. Contoh keadaan jasmani yaitu siswa dapat belajar secara efektif dan efisien apabila berbadan sehat. Adapun unsur-unsur belajar menurut Rifai dan Nani. Menurut Rifai dan Nani, unsur-unsur belajar ada 4. Yang pertama, pembelajaran meliputi peserta didik dan pembelajar. Contoh dari peserta didik yaitu seperti murid dan pembelajar seperti contohnya guru. Dan yang kedua yaitu rangsangan atau stimulus. Dalam sistem pembelajaran, stimulus juga merupakan rangsangan yang diberikan oleh guru atau pengajar kepada muridnya. Contoh dapat diketahui bahwa stimulus yang dapat diberikan oleh guru dalam pembelajaran yaitu 1. Penggunaan variasi metode mengajar, materi, dan buku penunjang. Yang kedua, pemberian nilai. Ketiga, pemberian pujian atau penghargaan. Dan yang keempat, pemberian latihan soal. Unsur-unsur belajar menurut Rifai dan Ani.
Yang terakhir yaitu respon. Respon dan memori itu saling berkaitan. Seorang guru refresh kembali memori peserta didik dan melihat respon dari peserta didik, apakah dia paham atau tidak, apakah dia ingin bertanya atau tidak. Itu termaksud juga dalam respon. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhi unsur-unsur belajar yang terdiri dari peserta didik, tenaga pendidik, motivasi atau stimulus, bahan belajar, alat bantu belajar, serta suasana dan kondisi belajar yang dapat mendukung kelancaran pembelajaran. Masuk ke materi berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi belajar. Slamento mengatakan ada dua faktor yang mempengaruhi proses belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lagi terbagi menjadi 3 bagian, dan faktor eksternal juga terbagi menjadi 3 bagian. Saya akan menjelaskannya melalui slide berikut. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yang pertama itu faktor jasmani. Kesehatan sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan belajarnya. Proses belajar akan terganggu apabila kesehatan fisiknya dalam keadaan tidak baik. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa kesehatan peserta didik sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang efektif. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis yang mempengaruhi belajar yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi mental seseorang yang meliputi perhatian, minat, bakat, kematangan, dan daya ingat dan daya konsentrasi. Yang ketiga, faktor kelelahan. Faktor kelelahan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu faktor kelelahan jasmani dan faktor kelelahan rohani. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu faktor lingkungan keluarga. Faktor ini mencakup orang tua mendidik anak, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, dan latar belakang kebudayaan. B. Faktor lingkungan sekolah. Faktor ini mencakup guru, kurikulum, relasi guru dengan siswa, disiplin sekolah, belajar dan waktu sekolah, sarana dan prasarana, metode belajar dan tugas rumah. C. Faktor lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh tersebut terjadi karena keberadaan siswa di dalam masyarakat, massa media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan bermasyarakat. Materi terakhir yaitu jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar di sini ada 5. Yang pertama yaitu keterampilan intelektual. Belajar keterampilan intelektual untuk memperoleh kemampuan membantu dan mengungkapkan konsep, pengertian, pendapat, dan generalisasi pemecahan masalah. Yang kedua, belajar kognitif, yaitu untuk menambah atau memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengertian, dan informasi tentang berbagai hal. Yang ketiga, belajar verba, yaitu belajar untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan untuk menggunakan bahasa berkomunikasi dengan yang lainnya. Yang keempat, belajar keterampilan motorik, yaitu untuk memperoleh kemampuan atau penguasaan keterampilan untuk membuat, memainkan, memperoleh, dan memperbaiki. Yang terakhir, kelima, belajar sikap, yaitu untuk memperoleh kemampuan dan menerima, merespon, menghargai, menghayati, dan menginterpretasikan objek-objek. Sekian materi dari saya. Adapun pesan dari Mahatma Gandhi yaitu hiduplah seakan kamu akan mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya.